Berikutnya, mengenai penyalahgunaan narkotika dan juga kematian di Indonesia pada tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan megapolitan.kompas.com, terdapat 1.514.037 jiwa, sekitar 2,1%, yang menyalahgunakan narkotika pada tahun 2018. Kemudian, pada tahun 2019 terjadi peningkatan sekitar 0,03%, yakni 3.600 jiwa di Indonesia. Kemudian untuk data kematiannya, berdasarkan ICD-Pontianak.com, terdapat 190 juta jiwa yang meninggal per tahunnya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari cuplikan sebelumnya, kalian sudah mengetahui kan apa itu narkoba? Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa itu narkoba. Narkoba, narkotika, dan obat-obatan adalah suatu zat atau obat yang terbuat dari bahan alami, sintetis maupun dari tanaman yang mengakibatkan penurunan kesadaran, halusinasi maupun kecanduan. Penjelasan tersebut saya paparkan dari UU Narkotika pasal 1 ayat 1. Terima kasih. Jenis-jenis narkoba yang paling umum digunakan. Yang pertama adalah kokain atau kok, berasal dari tanaman koka yang digunakan dengan cara disuntik atau dihirup. Yang kedua ada ganja, berasal dari tanaman Cannabis sativa yang dikeringkan, kemudian biasa digunakan dengan cara dihirup seperti rokok, dimasukkan ke dalam makanan maupun diminum seperti teh. Yang ketiga ada heroin atau putau, berasal dari bunga opium poppy dan biasa digunakan dengan cara disuntik. Yang keempat ada sabu-sabu atau methamphetamine. Itu adalah jenis narkoba yang paling sering disalahgunakan di Indonesia, berbentuk kristal putih halus dan biasa digunakan dengan cara disuntik. Yang kelima ada opium atau opiat, jenis narkoba yang berbentuk kristal putih halus dan digunakan dengan disuntikan. Penyalahgunaan narkotika memiliki efek baik secara fisik maupun psikologis, di mana efek secara fisik ini dapat mengganggu sinyal penghantar syaraf yang disebut dengan sistem neurotransmitter yang terdapat di dalam syaraf sentral atau otak seseorang. Gangguan neurotransmitter ini dapat mengganggu yang pertama, yaitu fungsi kognitif seseorang, yang merupakan fungsi dari daya pikir dan memori seseorang. Yang kedua, yaitu fungsi afektif, yaitu perasaan dan mood seseorang. Yang ketiga, yaitu psikomotorik seseorang, yaitu perilaku gerak seseorang. Yang keempat, yaitu dapat mengganggu komplikasi medik yang terhadap fisik seperti penyakit ginjal, liver, jantung, pankreas, dan gangguan fisik lainnya. Kemudian, narkotika ini jika penggunaannya memakainya secara overdosis, maka akan menimbulkan kematian. Lalu, terdapat juga gangguan secara psikologis, di mana penyalahgunaan narkotika akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemarah, cemas, depresi, paranoid, dan akan mengalami gangguan jiwa. Selain itu, juga dapat menimbulkan sikap masa bodoh, tidak peduli dengan norma masyarakat, hukum, dan agama, dan dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, judi, tawuran, dan berkelahi. Jadi teman-teman, penyalahgunaan narkotika ini dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan yang apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian serta kewenangan untuk itu. Sehingga penyalahgunaan narkotika ini tidak saja merugikan bagi pemakainya, tetapi juga bisa merugikan berdampak sosial, ekonomi, keamanan sosial,
di mana hal ini dapat menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narkotika merupakan barang yang sangat-sangat berbahaya untuk kita semua, terutama bagi generasi penerus bangsa, karena hal tersebut sangat mengancam masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengilegalkan penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan perizinan. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena kita lihat di sekitar kita sudah banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena penggunaan narkotika. Karena narkotika sudah beredar dengan sangat bebas, sangat luas, dan sudah tidak terkendali. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sangat melarang penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan perizinan. Bila mana narkotika diilegalkan di Indonesia, bisa kita bayangkan sendiri apa yang akan terjadi pada generasi muda yang telah mengkonsumsi narkotika. Mereka akan kehilangan akal dan pikiran mereka hanya demi untuk mendapatkan narkotika tersebut. Karena narkotika adalah barang yang sangat berbahaya untuk tubuh kita. Oleh karena itu, pemerintah melarang narkotika beredar di Indonesia. Seperti yang kita tahu, narkotika di Indonesia itu ilegal. Tetapi di dalam dunia medis, narkotika dilegalkan. Dan obat yang mengandung narkotika perlu pengawasan khusus dan diawasi oleh pemerintah agar tidak disalahgunakan penggunaannya dan peredarannya. Dalam hasil Undang-Undang tahun 2009 tentang narkotika pasal 6 ayat 1 menerangkan bahwasannya narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang ke-1, narkotika yang hanya dapat digunakan ilmu pengetahuan saja, tidak bisa digunakan dalam ilmu kesehatan. Seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 8 ayat 1 yang intinya berisi tentang narkotika golongan pertama dapat menyebabkan ketergantungan. Untuk selanjutnya adalah narkotika golongan kedua dan ketiga. Narkotika tersebut berkhasiat pengobatan dan dalam ilmu terapi kesehatan. Di situ narkotika golongan kedua dan ketiga tidak memiliki efek ketergantungan yang sangat tinggi sesuai dengan takaran yang telah ditentukan. Ganja termasuk dalam narkotika golongan yang pertama. Apabila ganja digunakan dalam ilmu kesehatan, pelayanan kesehatan, maka sudah diatur dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang penggunaan narkotika khususnya ganja. Jenis-jenis narkotika yaitu ada kokain, ganja, heroin, sabu-sabu, dan opium. Efek dari narkotika yaitu dapat mengganggu daya pikir dan memori. Masalah lain seperti kelainan paru-paru, liver, ginjal, jantung, serta gangguan fisik lainnya. Dan bila overdosis akan menimbulkan kematian. Secara psikososial, penyalahgunaan narkotika akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pencemas, pemarah, depresi, paranoid, serta melakukan tindakan kriminal. Jadi, teman-teman jangan pernah sekali-kali untuk mengonsumsi narkotika ataupun mengedarkannya, karena hal tersebut telah ditetapkan oleh undang-undang. Selain dapat merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain, serta bangsa dan negara. Sejatinya, narkotika itu bukan pilihan terakhir, melainkan memohon kepada Allah. Sejatinya, narkotika bukanlah pilihan yang terakhir, melainkan memohon petunjuk kepada Allah SWT dan bersosial. Sejatinya, narkotika itu bukan pilihan terakhir, melainkan memohon petunjuk kepada Allah dan hidup bersosiallah kuncinya. Dari uraian yang teman saya jelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kita harus menjauhi narkoba. Katakan tidak pada narkoba, sayangilah tubuh Anda dan jauhilah narkoba.